out. Bagaimana experience kita bisa membangun, bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang ya, dan kita bisa membangun bisnis ini selama 18 tahun lamanya, dan itu yang jatuh bangunnya, bagaimana kita trial errornya, itu yang kita duplicate dan kita ajarkan kepada partner bisnis kita. Next. Oke. Aduh, ini putih ya, sorry saya nggak kelihatan. Digedein lagi bisa Mas, sorry. Oh, ini harusnya jangan putih nih ya. Sorry. Apa yang harus dilakukan penantang pasar dalam memperluas pasarnya ya? Nah, yang paling penting adalah biasanya kalau kita yang namanya membuat bisnis itu berhasil ya, dari case tadi saya yang saya pelajari, kita buat bisnis model dulu yang sukses. Nah, contohnya yang saya ceritakan tadi, ketika saya buat gerobak, dari satu gerobak 2, 3, 4, 5, ternyata itu bisa diduplikasi dengan mudah, sistem masaknya gampang. Contoh case-nya kalau perusahaan makanan tuh 70% dari proses masaknya di dapur pusat, kemudian di outlet itu tinggal 30% untuk ngolahnya aja, itu adalah contoh model yang sukses ya menurut saya. Karena kemudian saya nggak cuma bisa berkembang di Surabaya aja, tapi ditambahkan dengan kebab, kemudian bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Bisnis model itu so far so good dan bisa berjalan. Apalagi ketika orang udah ngambil kemitraan, marginnya lumayan luas ya kan, jadi saya masih tetap bisa berbagi antara kantor pusat dengan franchisee baru sampai ke end user atau kita sebut dengan pembeli ya, seperti itu. Nah, kemudian mempersiapkan tim atau divisi internasional ya. Ini dulu aja, mempersiapkan SOP yang berbahasa Inggris ya, dan mencangkup materi untuk ekspansi internasional. Jadi at the end of the day, sebenarnya kalau kita yang namanya setelah kita berhasil menjalankan bisnis kita, yang paling penting adalah bagaimana bisa membukukan. Karena kalau semua ada di kepala kita, percuma ya. At the end of the day, Holy Bible-nya pengusaha itu selain dari kita ngomong laporan keuangan, satunya juga SOP. Karena SOP itu nanti kalau ada apa-apa, kita kembali ke sana lagi, kita lihat ya. Nah, kemudian juga bahasa Inggris, mencapai standar bahasa Inggris yang bagus dan kemudian standar SOP yang internasional itu tidak mudah. Jadi memang itu perlu dibangun, nggak cukup ya hanya beberapa bulan, setahun, itu terus dibangun. Jadi SOP itu memang pelan-pelan harus kita bangun sesuai dengan standar yang internasional ya. Membiasakan diri dengan perbedaan culture ya antara satu negara dengan yang lain. Nah, jadi karena mungkin sekarang zaman globalisasi ya, pasti ada beberapa culture yang kadang antara satu negara dengan negara lain itu berbeda. Tapi kadang kan ada banyak juga ya orang, kok di negara gini gitu sih, kok di negara ini gitu sih. Nah, itu sebisa mungkin kita harus menahan diri. Nggak boleh kita ngomong gitu. Karena kembali lagi, semua culture itu indah, semua culture itu beautiful. Pasti ada caranya masing-masing dan pertimbangannya masing-masing. Yang kadang kita bisa lakukan adalah kita respect, seperti itu ya. Kemudian membiasakan membangun tim atau divisi internasional. Nah, ini penting banget ya kalau Anda mau bangun tim ke luar negeri, tentunya harus ada timnya khusus ya. Karena nanti biasanya tim divisi internasional ini juga akan nyomotin dari tim-tim yang bersifat lokal. Jadi misalkan nih, saya punya divisi internasional. Saya harus bangun di Belanda gitu ya. Otomatis saya akan nyomot dari tim operation, saya akan nyomot dari tim logistik, saya akan nyomot dari tim marketing untuk saya bawa ke sana, atau kalau enggak misalkan ada tim mereka yang lagi ke Indonesia, itu kita benar-benar ajarin mereka ya untuk benar-benar training biasanya sebulan sampai 3 bulan, karena at the end of the day yang mereka harus duplicate itu bukan cuma bagaimana menjalankan outletnya, tapi bagaimana menduplikasi kantor pusat Baba Raffi ini di Belanda supaya mereka juga bisa untuk yang namanya membuka di Belanda, seperti itu. Next, oke. Ya. Oh, sorry, belum Mas yang tadi. Sorry. Yang sebelumnya, saya kok sulit banget ya dibacanya ya, sorry. Nah, sistem software keuangan ya, HRD logistik yang bisa digunakan internasional. Nah, ini ada yang namanya biasanya SAP, memang lumayan mahal, tapi kalau biasanya kita sudah mulai bisa mengembangkan dalam jumlah banyak, akan sangat worth ya untuk kita ngambil SAP, karena ini bisa diakses dari seluruh dunia internasional, dan ini lebih mudah untuk menjadikan kita koordinasi antara negara satu dengan negara lain. Next, ya. Sorry, bisa digedein. Sorry yang tadi, Mas, digedein bisa? Oke, saya nggak kelihatan nih slide-nya. Oke, research yang mumpuni ya. Jadi kalau misalkan, thank you.
Jadi kalau misalkan nih kita mau buka di suatu negara, katakan Malaysia, walaupun kelihatannya serumpun, tapi kalau perlu kita punya tim research yang mumpuni. Apakah yang mau dicari? Misalkan sumber dayanya, timnya, apakah legalnya, apakah culture-nya, apakah taste-nya. Nah, ini kita punya tim yang mumpuni ya. Biasanya kita akan melibatkan tim lokal sana dengan tim kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita doang, kita punya asumsi. Padahal asumsi itu paling kita hindari ya kalau kita membuat sebuah penelitian. Oleh karena itu, biasanya kita akan ngambil orang lokal setempat dari master franchise ya, tentunya yang mereka biasanya provide, kita bekerja sama untuk bisa mencoba untuk menebak atau mencari tahu tentang market lokal itu yang mau kita masuki seperti apa ya. Kemudian join expo internasional, ini juga salah satu cara yang paling penting ya kalau kita mau keluar negeri itu gimana sih caranya? Join expo internasional bisa, tapi biasanya join expo internasional ini very costly ya, dan juga tenaganya juga cukup besar. Nah, hari gini salah satu yang paling gampang adalah kalau kita bisa yang namanya iklan aja lewat Google, lewat sosial media, itu bisa meringankan dari segi cost. Oke, next. Dan itu merupakan toko yang buka 24 jam. Oke, Mas, balik ke yang tadi. Nah, persiapkan tim legal ya untuk mumpuni. Nah, tim legal ini biasanya kalau saya pakainya tim legal dari luar, karena kalau tim legal dari dalam itu biasanya nggak cukup mumpuni. Jadi memang yang sudah pengalaman bawa produk atau mereka merger ataupun ekspansi di luar negeri ya. Oke, next. Bisa lihat lagi. Nah, looking for local partner. Nah, biasanya Mbak Raffi ketika buka di luar negeri itu kita memang cari master franchise lokal ya. Jadi kita tidak bukan orang Indonesia yang biasanya di luar negeri terus mereka mengambil kita. Enggak, tapi kita biasanya memang cari yang lokal partner. Nah, kalau bisa mereka malah yang sudah punya tim ya yang udah terbiasa untuk membuka outlet di negara tersebut. Nah, kalau mereka sudah memang orang lokal, mereka akan lebih tahu biasanya tentang gimana sih kebiasaan buka bisnis di sana, sumber daya manusia seperti apa, regulasinya seperti apa, dan lain-lainnya. Oke. Nah, terus pasang iklan internasional online ya. Ini contohnya nih, kayak saya misalkan mau buka di Thailand. Saya akan pasang pakai Google atau kalau enggak pakai Facebook atau Instagram. Itu cara termudah sekarang. Nah, kemudian itu karena database, saya bisa nembus gitu. Misalkan, oke, saya hanya mau orangnya laki, usianya 35 sampai 55 yang biasanya orangnya berkutat di dunia internasional untuk investasi, ya kan? Terus kata kunci yang saya keep adalah bisnis, investment, restoran chain, international business gitu ya, terus franchise, mungkin kata-kata kunci seperti itu. Nah, itu memang sudah merupakan big data analitik ya. Dan saya pengennya adalah orang yang tinggal di Bangkok, misalkan khusus. Nah, biasa lifestyle-nya seperti apa? Golf, mungkin tenis gitu ya. Bisnis internasional, traveling luxury, kata-kata kunci seperti itu yang biasanya saya keep. Jadi memang kalau sekarang lebih mudah ya dengan adanya sosial media ataupun Google Ads ya, itu lebih menjadikan kita untuk bisa lebih targeted terhadap segmen kita. Next. Oke. Sorry. Nah, make sure bahwa sebelumnya Mas, make sure bahwa operation yang ada sudah steady ya, karena biasanya kalau kita mau buka di luar negeri itu pasti 30% dari tim kita biasanya akan keambil dan juga ribet untuk urusan luar negeri. Jadi make sure bahwa operation Anda sudah steady. Tim procurement yang bisa mencari supplier dari luar negeri ya, karena Mbak Raffi kita tidak mengirim apapun, kita ngambil dari barang lokal setempat karena kita juga ingin mengurangi jejak karbon, itu penting banget ya. Terus juga bisa trial dulu skala kecil, misalkan kalau Anda belum yakin Anda mau buka cabang di sana ataupun master franchise, pakai sistem just tip. Nanti kalau ternyata, oh banyak ya ternyata orang yang suka, oh taste-nya bisa diterima, oh cara kerjanya apa, ternyata booming gitu ya namanya di sana. Nah, kita mungkin bisa mulai untuk mempertimbangkan buka franchise di luar negeri atau buka cabang di luar negeri. Next. Oke. Ya, jadi kalau franchise ya itu macam-macam. Bukan di luar negeri itu macam-macam ya. Ada sistemnya franchise atau bisa joint venture gitu. Misalkan nih saya punya kenalan di luar negeri. Nah, kemudian saya punya teman di luar negeri. Nah, itu saya masukin duit ke sana karena saya pengen masuk Malaysia, dia juga masukin duit. Itu kita sebut dengan joint venture. Kepemilikannya tergantung dengan saham atau uang berapa nih yang saya masukkan. Oke, next. Oke. Nah, kemudian juga ada yang namanya license ya. Kalau license ini biasanya mereka cuma ngambil dari brandnya aja, nama brandnya, kita kasih SOP-nya mirip-mirip dengan franchise, tapi
mereka kemudian menjalankan sesuai dengan adaptasi di negara tersebut. Ada juga distributor, misalkan saya menjual barang, ternyata saya pengen menjual di negara Malaysia gitu ya. Jadi saya bisa mencari distributor khusus untuk negara Malaysia gitu ya. Atau affiliate. Nah, sekarang juga dengan dunia IT yang makin terbuka luas, ternyata macam-macam tuh. Bisa juga affiliate lintas negara dan ini cuma hanya bergantung pada iklan aja. Nah, kalau iklan dengan marginnya besar versus Anda adalah biaya iklan, ini affiliate juga bisa udah terjadi. Ngirim ke seluruh dunia juga udah nggak masalah ya. Expanding our own outlet bisa juga nih kalau kita mau buka di luar negeri, ternyata kita mutusin, waduh kok aku belum nemu ya market atau partner yang oke, ya udah aku buka sendiri. Atau lokal partner itu juga bisa kalau ternyata Anda punya ya. Atau investment atau funding. Oh ternyata dari Indonesia saya punya investor, ternyata lumayan nih jumlah duitnya gitu. Ternyata setelah saya pertimbangkan, wah kayak di Indonesia kita udah mulai mature nih, kenapa nggak kita coba untuk nembak market luar negeri ya, Malaysia, negara tetangga. Karena kok Malaysia juga banyak yang tertarik dengan produk kita. Nah akhirnya saya memutuskan untuk buka di sana, by investment atau funding yang saya punya, itu bisa juga lewat sini ya. Atau kalau enggak, cooperation, misalkan ya saya mau buka Barafi di sana, tapi ternyata waduh gimana ya, saya nggak kebayang nih nanti orangnya seperti apa nih jalannya. Akhirnya saya join dengan cooperation dengan misalkan perusahaan makanan juga, misalkan katakan 1901 itu adalah perusahaan hotdog ya, mirip kan, kita makanan yang kita jual adalah makanan siap saji. Nah jadi Baba Raffi with 1901 kita jalan bareng untuk menjalankan Baba Raffi di sana, itu disebut dengan cooperation. Next. Oke. Aduh, ini putih lagi. Bisa digedein dikit? Sorry. Nah, jadi ya, kalau yang paling penting adalah ketika menembus pasar global, bergaul di lingkungan internasional, ya, dan follow up. Kadang kita suka tukeran kartu nama tapi nggak di follow up. Terus kemudian aktif di komunitas, ya, rajin mendaftar beasiswa, pertukaran pelajar, itu banyak banget. Tinggal Anda aktif atau enggak. Terus latih pitching ya, pitching 10 second. Nah, ini kayak bagaimana Anda menjelaskan diri Anda. Contohnya ya, biasanya kalau saya menjelaskan Nilam Sari adalah, halo, nama saya Nilam, saya owner dari dan founder dari Baba Raffi. In Indonesia right now I have more than 1,600 outlets. I'm looking forward to see partnership in your country. Seperti itu. Jadi itu biasanya elevation pitch yang memang kita biasanya udah buat ya. Ini karena waktu udah habis, cepat aja. Add social media ya. Aktif dalam bahasa Inggris, jadi kalau bisa Anda add juga nggak cuma kartu nama tapi sosial media dan Anda sering posting dalam bahasa Inggris, jadi supaya orang juga bisa baca dan ngerti apa yang terjadi dengan hidup Anda ataupun bisnis Anda. Post tentang perkembangan bisnis, jangan malu-malu ya. Jangan pelit-pelit, kasih tahu aja semua tentang kegiatan Anda buka outlet di mana, ada progres apa, gali peluang untuk kerjasama di luar. Jadi sering kadang kita ketemu orang, tapi kita cuman hai, tapi kita nggak ada bener-bener, ayo kita kerjain apa di negaramu, atau kita kerjain apa nih, aku punya produk ini, kamu punya opportunity apa, kenapa nggak kita coba untuk open something yang memang real gitu ya. Nah itu harus bener-bener dikerjain. Terus kita buka juga website. Nah, website kita kan biasanya bahasa Indonesia. Ayo harus kita buat translation dalam bahasa Inggris. Biasanya ada pilihan versi Indonesia atau Inggris ya. Dan ini harus sangat reaktif websitenya ya. Jadi jangan yang dibuka lama, lebih dari 10 detik nggak loading. Orang biasanya udah males, ya udah ditutup. Nah, kemudian juga kita buat yang paling penting adalah LinkedIn dalam bahasa Inggris ya. Jadi memudahkan orang kalau emang sifatnya adalah berupa karir ataupun bisnis ataupun kita mau ada kerjasama yang serius, biasanya mereka akan checking on LinkedIn. Oke. Next. Udah habis ya. Oh, masih ada satu lagi. Oke. Sorry. Dikecilin lagi, sorry Mas. Nah, ini salah satu cara ya untuk kita bisa membuat bisnis ya, menjual strategi iklan kekinian di pasar global. Hari gini itu it's all about website ya, website yang informatif, bahasa Inggris dan cepat dibuka yang saya bilang tadi. Terus SEO. Yang paling penting kalau kita sudah menjual sebuah barang, kita mencoba untuk menaikkan halaman kita menjadi nomor 1, jadi supaya traceable. Yang kemudian juga banyakin informasi-informasi yang bersifat tentang bisnis kita gitu ya, diliput dari berbagai macam, jadi orang juga akan lebih trust. Google Advertising ya, pakai landing page ataupun Google Advertising aja itu juga udah oke dengan kata kunci tertentu dan market yang emang udah kita lock. Artikel bahasa Inggris ya dari media lokal tuh penting banget dibanyakin, kayak misalkan dari Detik, dari mana, atau bahkan CNN ataupun dari media-media yang emang mereka tahu ya, misalkan Al Jazeera atau apa. Nah kalau kita makin banyak diliput oleh banyak
orang itu mereka akan lebih trust dan menganggap bahwa bisnis kita sudah kredibel. Masuk di website grup-grup luar negeri ya bisnis, misalkan kalau kalau di dunia saya, karena saya franchise, saya masuk di websitenya, pasang iklan ataupun mencoba untuk memberikan informasi di Asosiasi Franchise Filipina, Asosiasi Franchise Singapura, Asosiasi Franchise Malaysia. Jadi ketika mereka checking, oh iya Baba Raffi ini ternyata udah masuk di mana-mana ya. Oke, this one is trustable dan kayaknya udah berkembang dengan pesat. Social media verified ya, informatif dan responsif. Kalau sosial media Anda sudah informatif, verified, tapi responnya lama banget, itu nggak bisa, karena at the end of the day, hari gini orang itu butuh sesuatu yang bersifat cepat dan ditanggapi ya. Social media advertising dimainkan, paid promote akun-akun internasional. Jadi kalau kita misalkan looking for franchise, bisa juga kita pasang iklan atau paid promote di akun-akun yang memang verified untuk orang luar negeri ya, yang kadang itu bisa reach ke mereka dan mereka believe sesuai dengan target market yang kita cari. Kalau kita carinya adalah investor, ya berarti yang mungkin paid promote-nya di akun-akun yang memang bersifat bisnis sudah mature gitu ya, seperti itu. Oke, next. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wah, lari-lari. Lari-lari ya. Yes. Ini larinya juga Mbak Nilam tuh nggak hanya di Indonesia ya, langsung global, larinya ke luar negeri ya. Saking banyaknya. Udah berapa ribu Mbak tadi outletnya? 1.600, Mas. 1.600 outlet ya. Oke, ini juga relate ya, karena pertanyaan kita banyak banget, tapi nggak nyampe 1.000. Lebih banyak outletnya nih ya dibanding pertanyaannya. Oke, kita akan buka 2 segmen pertanyaan. Yang pertama segmen pertanyaan materi dengan Mbak Nilam, dan yang kedua segmen pertanyaan terkait dengan business solution nanti dengan Bu Anissa. Sekarang kita akan buka pertanyaan pertama terkait dengan materi yang sudah diajukan oleh dari Sister Betty Justina. Pertanyaannya adalah, sekarang kan lagi banyak usaha kemitraan yang laku ketika booming saja dan hanya bertahan sebentar. Apa tipsnya agar usaha kita bisa bertahan lama, khususnya untuk kemitraan? Cuman satu sih, yang penting kita percaya sama bisnis kita. Kalau saya itu aja. Memang banyak banget sekarang orang-orang yang ngomong kemitraan, franchise gitu ya. Mereka don't even know apa itu franchise, tiba-tiba mereka ngomong franchise. Tapi at the end of the day, kenapa Baba Raffi bisa bertahan 18 tahun ya? Dari zaman dulu tuh franchise tuh masih hanya berkisar marketnya McD, KFC, Wendy's zaman dulu ya. Dan itu kita yang pertama kali buat franchise di level gerobak ya zaman dulu. Itu memang karena kita konsisten ya. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu buat inovasi, perbaikan, terus juga sistem yang diperbarui. Nggak mudah loh Bu, saya tuh udah melalui ada pergantian presiden 6 kali ya, dan itu udah 5 kali, udah ampun-ampunan ya. Jadi kayak setiap kali pergantian presiden tuh pasti ada krisis gitu ya, dan selalu ada pelaku bisnis baru. Tapi at the end of the day, kalau memang kita masih fokus dengan bisnis kita, ya kita kerjain, kita percaya, kita believe, kita taruh energi kita ke sana, insya Allah ada hasilnya. Tapi kalau emang kita cuma hanya untuk sekedar booming kayak es kepal Milo atau sekedar booming kayak apa gitu kan, nah itu ya memang akhirnya jadi cuma bisnis musiman. Nah kenapa Baba Raffi masih bisa bertahan di 18 tahun, memang kita tidak selalu nomor 1 di market ya, tapi kita mencoba untuk kita lari maraton. Jadi bukan hanya lari sprint terus udah gitu. Kita lari maraton, sprint, maraton, sprint, maraton, sprint. Jadi kadang juga sambil ngatur nafas. Apalagi jujur dengan adanya corona ini kan sempat menghantam. Nah, kita lagi ngatur nafas juga. Kita sekarang mungkin di luar tidak terlalu fokus ekspansi dulu, tapi kita beresin dalamnya, dan beberapa mitra kita yang ada di luar negeri kita beresin dulu dalamnya. Nah, setelah itu mulai beres, kita sudah ketemu alurnya yang oke, cara kerja yang oke, dengan sekarang kita mengembangkan konsep ghost kitchen. Nah, kita akan mulai ekspansi lagi. Jadi bisnis itu kan bukan masalah siapa yang bisa dapat paling banyak atau keren-kerenan atau sukses-suksesan, bukan ya, tapi gimana kita bisa berjalan dalam waktu lama dan keep konsisten dan sustainable. Itu sih yang kita cari. Wow, jawaban yang sangat jelek sekali ya. Jadi kita perlu percaya dan juga konsisten dan berjuang. Oke, tadi lari, maraton, sprint, nafas, wow. Ngeri-ngeri sekali ya, sedap. Oke, lanjutnya pertanyaan dari Sister Selena Florin, Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengatasi jika kita menghadapi suatu usaha yang SOP-nya tidak konsisten? Misalnya hari ini produknya tuh bagus dan fresh, tapi besoknya tuh tidak seperti itu. Gimana Mbak?
Memang makanan tuh susah ya Bu ya, gini, apalagi kalau urusan makanan ya, kalau mungkin kita ngomong sepatu, kita ngomong kosmetik, skincare, eee, dunia apa namanya, telecommunication aja kadang kualitasnya naik turun ya gitu. Tapi memang at the end of the day sebenarnya gini, yang paling penting adalah kita sudah punya SOP-nya dulu. Memang kalau yang namanya ngomong kualitas itu kita mengusahakan banget lah sebisa mungkin ya itu supaya yang terbaik. Dengan apa? Dengan cara adanya training, adanya QC, ya kan ada kalau bahkan training aja itu macam-macam ya, ada refreshment training, ada initial training memang biasanya kalau orang baru buka, tapi terus ada training on demand itu kan merupakan salah satu cara ya. Belum lagi kita ngomong dari segi marketingnya, kita coba booming kan gitu ya, gimana cara bisnisnya booming supaya bisa sehat juga, mendapatkan keuntungan dan profitable yang sesuai. Karena dengan profitable yang ada, dengan keuntungan yang ada, kita bisa hire tim dan bisa membeli beberapa peralatan atau tools yang untuk meningkatkan bahwa kualitas makanan kita atau kualitas produk kita tuh bisa naik dan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Memang tidak mudah Bu untuk yang namanya bisnis itu ya, apalagi kalau sudah kompleks, sudah besar, sudah punya apa ya, banyak divisi, banyak karyawan gitu ya. Saya ngerti banget gitu, teman-teman juga juga pasti ngalamin hal yang sama ya. Tapi at the end of the day, sebenarnya yang paling penting adalah kita selalu check and recheck, kita tahu apa kekurangan kita di mana, dan kemudian setelah check and recheck kita mau memperbaiki diri, ya kan. Dan yang ketiga paling nggak kita benar-benar action untuk terjun ke lapangan gitu. Sama-sama mau berubah, komitmen mau berubahnya ada dan benar-benar ngelakuin ya. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Karena kalau kita yang namanya mencari kata sempurna, bisnis apapun mana ada yang sempurna, nggak bakal ada ya. Karena kalau kita nyari sempurna itu nggak jalan-jalan nanti malah bisnisnya ya. Kita perbaiki ini dulu daripada kita ekspansi. Padahal ekspansi diperlukan untuk mencari uang. Kalau memperbaiki terus nggak ada uang, buat apa juga gitu kan? Jadi kayak buah si malakama, mana duluan nih gitu kan, telur apa ayam duluan. Tapi at the end of the day selama kita menjaga yang saya bilang tadi, kita harus punya SOP, kita berusaha menjalankan, terus kita juga komitmen dan kemudian kita mau berusaha untuk baik ya dan terus berkembang selalu coba untuk mengerti bahwa kita tuh ada kesalahan dan kita mau berubah. Nah, itu yang paling penting kalau itu bisa dijalankan saya rasa insya Allah bisnis apapun itu bisa berjalan seperti itu dan kemudian mikirnya solutif aja, nggak usah yang mikir oh harus sempurna nggak bakal ada ya karena SOP pun itu juga nggak sempurna. Kenapa? Karena SOP itu terus berubah. SOP itu bukan sebuah panduan yang oke, setelah kita buat ini bisa berjalan untuk 10 tahun, 50 tahun ke depan. Nggak ada, karena SOP itu juga, oh ternyata peralatannya ganti, oke kita harus ganti. Oh ternyata cara komunikasi kalau dulu harus ketemu, ternyata sekarang ada online gitu ya, harus kita rubah lagi. Oh ternyata kalau online pun ada penurunan kualitas daripada kita ketemu. Tapi kalau ketemu nggak mungkin kan juga, misalkan karena ada pandemi dan lain-lain. Jadi memang kita harus berkompromi dengan keadaan mana yang terbaik di antara solusi yang ada. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Mbak Anissa, satu pertanyaan terakhir di segmen pertama dengan Mbak Anissa. Dengan Mbak Nilam ya. Udah nggak sabar nih ya, pengen langsung Q&A dengan Bu Anissa nih ya. Satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Nilam ya. Pertanyaan dari Sister Nabila. Nah, mau tanya, apakah setiap negara yang dituju untuk nanti pengembangan usaha, franchise-nya itu rasanya itu sama atau disesuaikan dengan selera, dimodifikasi dengan warga setempat? Ada beberapa perubahan taste biasanya. Contohnya kayak di Malaysia ya. Di Malaysia itu karena orang sukanya kari, jadi kita dagingnya itu agak lebih berasa kari, tapi sausnya nggak seasin kita. Karena kalau buat mereka saus kita tuh keasinan. Mereka sukanya agak manis. Nah itu kalau di Malaysia. Kalau tadi saya cerita di Filipina, mereka suka dengan berbagai macam kondimen saus yang macam-macam. Jadi ada saus lemon, barbecue, saus macam-macam ya. Itu jadi merupakan sebuah pilihan. Nah kalau di Belanda itu ada yang makanan sehat tadi yang saya bilang pakai tepung mokaf ya. Jadi mereka ngejarnya adalah gluten free karena di sana orangnya udah sangat aware terhadap kesehatan. Jadi memang tiap negara biasanya kita punya standarisasi taste yang agak yang sama tapi tetap kita bedakan either di kondimennya, sausnya, sedikit tweak di rasanya gitu ya. Dan itu bagaimana upaya kita supaya bisa beradaptasi dengan culture lokal setempat seperti itu. Oke, thank you Mbak Nilam. Jadi disesuaikan ya. Selalu ada pengembangan dan juga inovasi ketika menuju ke daerah dan negara yang berbeda. Kita akan masuk sekarang di Q&A segmen yang kedua terkait dengan XL Axiata Business Solution dan sudah hadir bersama kita semua Ibu Anissa Syuhada Suleman. Oke, Bu Anissa, siap Bu ya?
Oke, Halo, sekarang Bu Anissa. pertanyaan dari Mbak Kartika Sabturina. Pertanyaannya, jika basic bisnis saya online, apakah XL ada paket khusus bisnis online UMKM dengan harga terjangkau? Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan presentasi di awal, memang produk liner kita yang bernama SP Bizon ini ditujukan untuk UMKM nih, Mas Fauzi dan Sister semua. Kenapa? Karena selain harganya terjangkau, kami juga memberikan benefit yang maksimal untuk UMKM. Jadi contohnya kayak paket data, kita punya paket data kuota utama dan paket data untuk conference. Nah, jadi bagi para sister-sister yang sering conference seperti ini, baik itu di berbagai aplikasi Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet, itu kita punya kuota khusus untuk conference. Jadi kuota utamanya udah nggak usah digunain lagi nih, bisa dipakai untuk yang lain. Contohnya sih seperti itu Mas untuk UMKM. Semoga bisa menjawab ya. Oke, yang pasti adalah saat akhirnya Sister menggunakan XL sebagai providernya, ini sangat membantu dengan bisnis yang dijalankan. Karena memang XL akan benar-benar membantu UMKM ya Bu Anissa. Oke, lanjut pertanyaan dari Sister Cika Zamila. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sinyal XL ini bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri agar jika sedang berada di jauh di luar kota bisa menggunakan XL? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk sinyal XL, perlu saya informasikan bahwa kami sudah 95% populasi itu tercover oleh 4G LTE kami nih Mas Fauzi. Jadi dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, sampai ke desa-desa. Kami ada total sekitar BTS itu 130.000 lebih, dengan coverage 4G-nya 40.000 lebih, dan 3G-nya di 54.000 lebih untuk BTS. Jadi kalau misalkan ada kendala untuk sinyal, boleh mohon infonya ke kami. Kami juga masih terus membenahi sih Mas. Jadi artinya apapun laporan dari konsumen kami akan terima, kami akan terus benahi dan optimasi area-area mana saja yang mungkin kurang tercover oleh sinyal kami, dan kami akan optim di area tersebut. Seperti itu Mas. Oke, satu lagi Bu Anissa, pertanyaannya ini banyak banget ternyata yang bertanya terkait dengan XL Business Solution. Nah, ini saya ingin membantu kembali mereka pertanyaannya yang tentunya sepertinya mewakili pertanyaan dari sister yang lain. Tadi juga sempat diberikan jawaban berupa teksnya, kita akan lengkapi, barangkali dibutuhkan juga. Pertama adalah terkait dengan sinyal paketan XL Bizon ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kalau ke kampung-kampung juga nanti seperti apa? Areanya apakah seluruh area di wilayah daerah dan kampung? Kemudian terkait dengan ini nih. Saya sering terkendala sinyal saat membalas chat customer karena beliau punya toko online. Nah, lalu selanjutnya apa rahasia XL? Wah, ini nanya rahasia nih. Apa rahasia XL yang nanti bisa mengakomodir untuk para pebisnis online? Silakan untuk melengkapi barangkali Bu Anissa. Saya coba rangkum. Jadi pertanyaannya kalau untuk sinyal XL, kembali lagi saya infokan memang rahasia kami itu adalah jika memang ada customer atau konsumen yang melapor tentang coverage di area masing-masing, boleh silahkan melalui sosial media kami bisa, atau melalui orang-orang mungkin keluarga atau sahabat yang mereka kenal. Karena dengan ini sih kami jadi tahu nih coverage kita yang kurang di mana nih. Nah, kita akan optim di situ Mas. Gitu. Jadi untuk mempermudah kami juga untuk mengecek area-area mana aja yang sebenarnya kami harus improve. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua boleh diulang tadi Mas Fauzi, untuk UMKM ya Mas ya? Yes, untuk UMKM itu sebentar saya cek lagi ya tadi terkait dengan ini. Yang chat customer sudah Bu ya tadi ya? XL Bizon juga sudah dijawab. Sudah. Jadi XL Bizon itu bisa digunakan di seluruh Indonesia Mas Fauzi. Jadi siapapun pelaku UMKM di seluruh Nusantara itu bisa menggunakan paket UMKM ini. Seperti itu. Saya nanti akan kirim link juga di kolom chat. Semoga bisa membantu. Jadi para pelaku UMKM boleh diklik aja linknya.
nanti dimasukin data, setelah itu kami akan bantu untuk informasi yang lebih detail tentang diskon ini. Bagaimana cara aktivasinya, bagaimana cara mendapatkan cashback-nya, dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu Anissa yang sudah memberikan penjelasan singkat dan detail. Yang moga-moga setelah ini XL bisa menjadi bagian dari tumbuh kembang UMKM di Indonesia. Boleh aplaus untuk Bu Anissa dan juga Mbak Nilam Sari. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Untuk itu bersiap terlebih dahulu narasumber kita untuk berfoto dan mengabadikan momen indah kita pada sore hari ini. Saya akan hitung mundur, bersiap. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya saya juga mengundang kepada sister semua yang ingin berbagi pembelajaran dan testimoni. Saya ingin ajak Anda untuk langsung raise hand untuk membagikan testimoni, apresiasi, dan pembelajaran kita pada sore hari ini. Oke, sudah ada satu orang, silakan Sister Yulia Kurniati bersiap untuk open mic dan juga unmute audionya. Sister Yulia Kurniati yang sudah resen, sudah semangat nih ya untuk berbagi pembelajaran, berbagi insight dan testimoni. Oke, nampaknya kita sesaat lagi akan segera terhubung. Halo, Sister Yulia. Oke. Halo, sudah terdengar suara saya? Oke, sudah muncul nih ya. Sudah muncul wajah sumringah dapat inspirasi dari Mbak Nilam nih. Oke, silakan di-unmute. Oke, silakan. Coba cek terlebih dahulu suaranya. Oh, iya. Oke, Sudah. silakan. Boleh berbagi pembelajaran dan testimoni terkait sesi 8 bersama Mbak Nilam? Ya, untuk sesi ini emang karena kan sebelumnya pernah ikut ya buat dengan Mbak Nilam, di mana sudah lagi diterapkan lah untuk proses-proses yang namanya jatuh bangunnya usaha ya kan. Nah, di mana ini untuk sekarang belajar untuk ke pasar global lagi gitu. Semoga dengan materi-materi yang pasar global bisa untuk menerapkan ke depannya. Oke, ngomong-ngomong ini Sister Yulia ini beraktivitasnya bisnis kah atau apa? Iya. Di bidang apa nih? Sekalian cerita. Banyak sih dari sebelum-sebelumnya ya dijalanin aja ya. Wow, banyak ya. Apa aja ada gitu. Oke, moga-moga nanti bisa banyak juga, bahkan bisa menyamai angka outletnya Kebab Baba Rafi ya, yang harus lebih banyak dong. Iya, harus lebih banyak. Amin. Harus lebih banyak ya. Oke, siap. Oke, thank you Sister Yulia yang sudah sharing pada sore hari ini. Boleh applause untuk Sister Yulia. Mudah-mudahan bisnisnya juga semakin melesat. Oke, Sister semua, Bu Anissa dan juga Mbak Nilam, tanpa terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Mbak Nilam Sari yang sudah berbagi inspirasi, berbagi insight, sehingga kita semakin tergerak untuk terus berkembang dan bertumbuh. Terima kasih juga Bu Anissa yang sudah memberikan informasi yang begitu jitu sehingga kami tahu kalau bisnisnya mau online, go digital, XL adalah pendamping yang tepat. So, di sesi terakhir ini, sebelum saya tutup, saya juga informasikan bahwa setelah ini akan ada 2 kelas selanjutnya yang bisa diikuti. Ada kelas apa saja? Yang selanjutnya adalah kelas strategi membangun bisnis agar dilirik investor bersama Mas Adrian Gunadi, co-founder dan CEO Investory, dan kelas tren konten marketing untuk bisnis yang akan booming di tahun 2022 bersama Nico Julius. So, silakan standby, nanti tinggal masuk sesuai link yang akan dikirimkan setelah ini. Untuk itu, sister semua, jangan lupa bagikan keseruan kita pada sore hari ini ke sosial media. Tag di story Instagram ke akun Sisternet ID, XL Aksiata, dan XL Business Solution. Jika menggunakan feeds Instagram, boleh gunakan hashtag jadi lebih baik. Akhir kata, saya Fauzan Nurenda mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan lain, perempuan pintar, semua pintar.
Terima kasih Sis Sandika Dewi dan juga Mas Fauzi yang sudah memandu jalannya webinar di sesi 7 dan sesi 8 ya. Semoga sharing yang diberikan oleh para narasumber di sesi ke-7 ada Bapak Handoko Hendroyono dan juga sesi 8 ada Ibu Nila Mesari ini mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk sister semuanya. Gimana sisters ini setelah mendapat insight baru dari narasumber, semoga paparan barusan dapat membantu bisnis yang sedang sisters jalankan sekarang ya, membuat sisters berani naik kelas. Jangan lupa share keseruan di hari ini di Instagram Stories dengan tag ke @sisternetid, @xlaksiata, dan juga di @xlbusinesssolutions. Story yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah spesial yaitu hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan banget kan ya, tinggal posting aja sebanyak-banyaknya. Dapatkan juga hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Aksiata Business Solution. Dengan mengisi form yang ada di kolom chat ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan awal tahun depan. Yuk tunggu apa lagi? Bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan memenangkan modal usaha total Rp150 juta, silahkan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS. Bisa juga di websitenya Sisternet di sisternet.co.id dan juga tunggu informasi selanjutnya di media sosial di @sisternetid. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi tersebut, silahkan langsung cek highlight Instagram Sisternet. Jangan lupa ya setelah ini kami akan kembali. Kita akan lanjut ke sesi yang ke-9 yaitu strategi membangun bisnis agar dilirik investor dan juga sesi yang ke-10 adalah tren content marketing untuk bisnis yang akan booming di tahun 2022. Jadi jangan sampai lewatkan kelas selanjutnya yang akan dimulai pukul 16.45. Nah link Zoom untuk sesi selanjutnya ini sudah ada di kolom chat. Jadi silahkan langsung dicek ya di kolom chatnya. Dengan ini berakhirlah webinar sesi ke-7 dan 8. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye sisters.